Nah, kembali lagi di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Pasti penuh semangat dan sukacita ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Masuk hadirat
Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi rema di hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau buka telinga kami Tuhan, Kau berkati Koko nanti yang akan mengajar firman Tuhan, yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik semua. Ya, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga tadi sudah berdoa buat Tuhan. Ya, walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik itu sama aja dengan datang ke persekutuan ibadah. Nah, adik-adik, Koko akan melanjutkan cerita yang minggu lalu disampaikan oleh Ko Ogi, ya, bagaimana ibadah itu ya berubah-ubah dari masa ke masa. Sebenarnya ibadah itu apa sih? Ibadah itu sebenarnya adalah kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, intinya itu. Jadi dari masa ke masa ada perubahan, tidak menjadi masalah. Yang penting esensi utamanya tidak berubah, yaitu ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ya, nah adik-adik, judul pada cerita hari ini adalah bagaimana sih kita harus beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk, Koko tanya nih sama adik-adik, kalian jawab di dalam hati aja ya, jawab aja dalam hati. Kalian kan pasti ini punya orang atau keluarga yang dikasihi nih, ya kan? Nah, terus gimana cara kalian tuh mengekspresikan kasih kalian ke orang tersebut? Ya, nah pikirin, jawab dalam hati. Nah ya, apakah sudah kita lakukan itu semua dengan tulus dan ikhlas? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita mau memberi, kita mau mengasihi, jangan hanya karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi. Jadi Koko kasih contoh tadi, kalian pikirin orang yang kalian kasihi, maka otomatis kalian mengasihinya dengan tulus dan ikhlas. Ya, nah ada empat ya cara ibadah yang sekarang bisa banget kita lakukan. Ya, nggak kayak zaman dulu lagi tuh yang di bait suci mempersembahkan kurban, ya, kurban syukur, ya. Tapi sekarang kita bisa mengekspresikan kasih kita dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan hidup kita, ya. Nah, yang pertama adalah beribadah, ya. Nah, beribadah itu ke gereja, ya. Ke gereja itu sama saja dengan kita mengungkapkan ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ya. Dan itu bernilai di mata Tuhan, ya. Nah, tapi kan sekarang kita lagi online, kok kita gerejanya di rumah kok. Iya, tadi Koko di awal bilang, ya, meskipun kalian mengikuti ibadah secara online, tapi itu sama saja dengan kamu hadir ke gereja atau ke tempat ibadah, ya. Di tempat ibadah itu kan perkumpulan orang-orang percaya untuk belajar tentang Tuhan dan juga menikmati hadirat Tuhan, ya kan? Nah, karena sekarang kondisinya emang seperti ini, ya, kita harus di rumah masing-masing. Tetap saja kita bisa menikmati, ya, karena Tuhan ada di mana saja, ya. Tapi ingat, ya, Tuhan senang, ya, jika kita mendekatkan diri kita kepada pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian, ya. Jadi jelas bahwa ibadah mengekspresikan kasih, yang pertama caranya adalah beribadah. Ya, adik-adik, ya, setuju ya? Nah, yang kedua adalah berdoa. Ya. Kalau kita datang ke gereja, kita datang ibadah, kita pasti melakukan semuanya ini. Keempat-empatnya yang Koko sebutin ini pasti kita lakuin. Ya, karena apa? Karena tujuan kita beribadah, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Ya, yang kedua berdoa. Berdoa itu bukan hanya kita minta tolong, Tuhan tolongin aku, Tuhan sembuhkan aku, ya. Bukan hanya kita mau minta tolong, tapi juga kita harus menaikkan rasa syukur kita, ya. Dan juga mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan.
Apa sih kok puji-pujian? Ya puji-pujian kita bilang Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, ya karena memang dahsyat, karena memang hebat. Kamu bayangin kita bisa berdiri sampai hari ini karena siapa yang hebat? Ya, karena Tuhan melalui orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa tumbuh, kamu bisa sekolah, kamu bisa menikmati hidup, ya sampai saat ini. Ya, kok tapi kan aku hidupnya nggak senang terus. Sama, semua orang juga demikian. Tapi Tuhan ada di setiap jalan hidup kita. Ya, Tuhan sayang banget sama kita. Makanya kita juga jangan setengah-setengah ekspresiin kasih kita buat Tuhan. Ya, karena Tuhan jelas banget sayang sama kita ya. Jadi berdoa yang kedua itu adalah berdoa yang berisikan bukan hanya permintaan kita. Kita boleh meminta sama Tuhan. Ya, ngobrol sama Tuhan. Karena kalau misalnya nih, kamu nih misalnya punya teman dekat nih, punya sahabat di sekolah. Terus setiap hari kamu ngobrol sama dia. Terus ada satu hari di mana ternyata teman kamu ini nggak ngajak ngobrol kamu. Kamu pasti langsung pikir, wah ini kenapa nih teman aku nih? Ya, pasti akan berpikir demikian. Ya, apakah teman aku lagi nggak suka sama aku atau nggak sayang lagi sama aku? Gitu. Bayangin, jangan sampai kita perlakuin Tuhan kayak gitu. Ya, jadi kita juga harus menjalin komunikasi yang baik sama Tuhan. Ya, berkomunikasi, mengungkapkan segala sesuatu, curahkan semuanya sama Tuhan. Ya, 100% boleh semuanya. Ya, tidak ada yang tersembunyi karena nggak kita sebutin pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu dan bekerja buat kebaikan. Nah, jadi adik-adik, berdoa itu penting, ya. Juga merupakan salah satu ekspresi dari mengasihi Tuhan dan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, di gereja kan kita datang ya, jelas berdoa kita lakuin. Yang ketiga, apalagi yang dilakuin di gereja dan belum disebutkan? Ya, menyanyi. Nah, tadi adik-adik sebelum dengerin sekarang firman Tuhan ini, tadi adik-adik nyanyi-nyanyi kan? Ya, dan kita menyanyikan lagu yang mengekspresikan betapa kita sayang sama Tuhan, betapa kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dalam lagu-lagu tersebut. Tuhan senang mendengar orang memuji. Ya, dalam Mazmur 100 ayat 1 disebutkan demikian. Ya, jadi emang kita melakukan liturgi ibadah yang selama ini kamu lakukan, yang selama ini kamu laksanakan, itu semua berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Generasi sekarang beribadah caranya demikian, ya. Yang pertama apa tadi? Ke gereja atau beribadah, yang kedua berdoa, yang ketiga menyanyi, ya. Makanya kita nyanyi-nyanyi ya sambil pakai gerakan, mengekspresikan. Kalau kita bernyanyinya dengan gembira, berarti kan menggambarkan kita sedang gembira, gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada yang belum disebutin, yang kita pasti lakuin kalau kita datang ke gereja. Apa itu? Ya, memberi, ya, memberi persembahan. Ya, memberikan persembahan juga adalah salah satu bentuk beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita lakukan itu semua. Ya, bayangin kamu punya teman ulang tahun nih, kamu kasih kado, harapan kamu apa? Harapan kamu pasti adalah supaya teman kamu yang terima kado dari kamu mendapatkan rasa senang, rasa bangga, rasa disayangin oleh kamu. Betul nggak? Betul nggak? Pasti betul ya. Nah, Tuhan juga demikian. Jika kita memberi, ya, memberi persembahan pada Tuhan, itu maka kita membuat orang lain yang di luar sana mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendengar kabar baik juga. Ya, pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Nah, itu dampak dari persembahan, ya adik-adik ya. Nah, jadi ada empat cara beribadah. Yang pertama ke gereja, yang kedua berdoa, yang ketiga menyanyi, dan yang keempat memberi ya, persembahan. Tapi adik-adik, ada yang terutama dari empat itu akan percuma saja andaikan kita melakukan itu dengan muka yang cemberut, manyun-manyun, datangnya karena terpaksa, ya. Terus nyanyinya asal-asalan, ya. Ingat, Tuhan melihat hati. Ya, kalau kita manusia melihat apa yang di depan mata kita nih ya, tapi kalau Tuhan melihat hati kita, ya.
Kalau misalnya wajah kita lesu, ekspresi kita lemes, loyo, berarti menggambarkan suasana hati kita dong, ya. Itu namanya kita tidak menghargai, ya, tidak menghargai. Bayangin aja gini, kamu seneng kan dikasih kado, ya. Tapi misalnya teman kamu yang ngasih kadonya ngelempar, ya, gitu ya. Gimana perasaan kamu, ya? Loh, ngasih kado sih ngasih kado, tapi kok ngelempar, gitu ya. Nah, jangan kita juga melakukan demikian, ya. Janganlah kita seperti itu. Lakukanlah keempat-empatnya dengan tulus ikhlas. Gimana caranya? Kasihi. Kita harus mengasihi Tuhan, ekspresiin itu semua, ya. Karena kalau kita nggak mengasihi, kita pasti akan terpaksa melakukannya. Aduh, kok bangun pagi teh susah kok, mau ibadah online. Aduh, masih ngantuk kok. Aduh, mau ibadah online tapi ini Doraemon seru kok. Aduh, ini mau ibadah tapi game ini lebih membuatku ingin bangun, gitu ya. Nah, jangan kita kalah sama hal-hal itu, ya. Bukankah Tuhan sudah sangat mengasihi kita, ya? Nih, pokok coba gambarin lagi nih. Misalnya nih, kamu dalam satu keluarga nih. Ini bayangin sebelum COVID nih ya. Ada orang mau bertamu nih ke rumah kamu. Nah, kamu sekeluarga bekerja sama untuk merapihkan rumah, ya. Ayah dan ibu kamu masak, siapin makanan untuk menjamu tamu, ya. Terus kamu menyiapkan meja makan, mengelap jendela, bahkan adik atau kakakmu mencabuti rumput di luar, ya. Terus tamu itu pun datang, udah disiapin semuanya, udah rapi, kinclong, bersih banget, ya. Terus tamunya datang, dia masuk, sendalnya nggak dibuka, dia kotor-kotorin, terus dia makan tumpah, terus dia numpang tidur di rumah kamu. Kira-kira perasaan kamu dan keluarga kamu kayak gimana? Ini teh orang gimana ya? Kita udah siapin segalanya yang terbaik, tapi kok responnya demikian, gitu. Kita bingung dan bertanya-tanya, ya. Nah, terus dia bangun dan melakukan hal seenaknya lagi, gitu ya. Padahal keluarga ini sudah mempersiapkan semuanya yang terbaik untuk menjamu tamu tersebut. Gimana perasaan kamu? Nah, itu sama saja jika kita nih, Tuhan udah baik banget sama kita, Tuhan udah kasih anaknya yang tunggal, kita udah ditebus dosanya, ya. Tapi kamu mengekspresikannya dengan tidak menghargai. Ibadah mah ya ibadah, weh. Persembahan, ya udahlah, uangnya yang butut, ya. Terus berdoa juga asal-asalan, Tuhan mau makan, amin, ya, kayak laporan, ya. Jadi bentuk-bentuk ekspresinya tidak tulus dan ikhlas. Janganlah seperti itu, ya adik-adik, ya. Ayat hafalannya ada di Mazmur 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi adik-adik, pesannya adalah, kesimpulannya adalah, kita mari mengekspresikan kasih kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan 4 cara, dan juga satu yang terakhir, yang terutama, kita melakukannya semuanya harus dengan tulus dan ikhlas, ya, bukan dengan terpaksa, ya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, ya. Mari kita bersatu dalam doa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, Tuhan sangat dahsyat, melingkupi hidup saya, menyertai hidup saya senantiasa sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini belajar bahwa kami ingin mengungkapkan dan mengekspresikan kasih kami kepada Tuhan dengan cara beribadah yang sudah disampaikan melalui guru sekolah minggu di CLC GPPK Bandung. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu ini dapat tertanam baik di dalam hati kami, dan kami mau tebarkan, kami mau pancarkan kasih Kristus melalui setiap firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri kegiatan ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang menyertai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.